Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sismoka, apa kabar? Seneng banget saya Nike Wijayanti kembali menemani Anda di Sismoka, Sinergitas Sistem Mode Podcast. Salam Sismoka dulu. Yeay. Yeay. Tepuk tangan dong. Dan lagi-lagi hari ini studio Sismoka rame banget. Kedatangan tamu yang ujuk-ujuk, tamu yang tiba-tiba gitu ya. Tamu yang insya Allah tidak disangka-sangka tapi membawa keberuntungan, membawa kebaikan, kemajuan bagi Rumah Sakit Gendang, insya Allah ya. Sobat Sismoka, tamu yang hadir di studio Sismoka hari ini adalah tamu dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Tuh kan jarang-jarang loh Rumah Sakit Gendang didatengin dari Dinas Kesehatan Provinsi. Pertama kali ya? Pertama kali Ibu Inaka kita ke sini. Sebentar ya Mas Danang ya. Tolong panggil Mbak atau Kakak gitu ya. Kakak. Oh, Kakak. Oke, Kakak itu soalnya kalau di pikiran saya itu Kakak pembina pramuka. Kalau Kakak. Saya juga pembina pramuka. Oh, berarti pas. Bakti Wisata. Oke. Oh, oke. Benar promkes. Iya, sangat bakti wisata kan. Benar. Oke, kita kedatangan tamu spesial banget dari Dinas Kesehatan Provinsi, khususnya dari Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan. Beliau berdua ini sama-sama dari Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan. Yang ganteng, yang dari provinsi tapi ternyata asli Madiun. Cah Mediun. Cak Madiun. Mas Danang Dwi Saputro. Bener ya Mas Danang ya? Siap, bener Kakak Asli Inaka? Madiun, bener. Bener. Madiunnya mana Mas? Saya Madiunnya Madiun Kota. Kak Inaka. Jadi saya memang dari awal lahir sampai dengan terakhir kita kuliah itu di Madiun, baru berpetualang ke luar Madiun itu kerja. Kurang lebih 15 tahun meninggalkan Madiun. Meninggalkan Madiun. Iya. Tapi tetap kalau pulang kampung Madiun kan. Oh, tetap pulang kampung yang Madiun, tetap di Wong Madiun. Madiun toh. Tetap wong Madiun. Tetap wong Tetap Madiun. doyan pecel, Oh, Pol. pol. Tetap Pol. Nanti sing digoleki pecel. Tidak akan tergantikan ya Mas ya. Tidak ada akan tergantikan. Loh bener loh Bu Ayu, Mbak Ayu ya. Iya. Jadi ada pecel Ngawi, ada pecel Kediri gitu kan. Tulungagung juga ada. Ada. Iya, tapi khasnya Madiun itu pasti ada ya Mas ya. Ada. Khasnya Madiun pasti ada. Dan setiap tempat di pecel Madiun itu pasti juga rasanya juga beda. Betul. Yang favorit kalau orang dari luar kota ke Madiun pasti nuju di tempat yang terkenal ini, tapi dibanding dengan bumbu yang di sekitaran rumah ataupun wilayah yang tertentu lebih pelosok itu lebih beda lagi. Memang. Boleh lah setelah ini ya. Setelah ini boleh. Boleh, Ajak boleh, dong. boleh. Ajak dong ke Madiun. Tapi sudah nyicipin ini belum? Letok belum? Ya tadi. Sudah. Ya. Sudah. Bu Ayu ngicipi? Oh. Kalau Mas Dana mungkin sudah ini ya, sudah terbiasa ya, sudah pernah gitu. Sudah pernah. Tapi tadi meskipun penasaran sama letok, tapi tetap yang dipilih tetap pecelnya aja. Pecel aja. Berarti bukan jiwa petualang, tidak Bukan. mau. Tidak mau. Saya jiwanya konsisten. Konsisten saja. Pokoknya Cah Madiun. Cah Madiun. Dikasih apapun tetap Madiun. Pecel Madiun. Sama kalau Iya, gitu. iya. Oke, dan yang cantik ini juga dari Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan. Tunjukkan. Kakak Ayu Fitrians. Ade. Oh, Ade Iya, Ayu Kak. Fitrians. Gen Z ya. Dan apa bawahnya Z malah. Alpa. Skibidi kalau gitu ya. Iya. Oke, Kak atau De Ayu Fitriansyah. Iya. Masih baru di Gimana ya kalau ngomong junior, baru itu? senior junior gitu. Sebenarnya senior, tapi junior. Gimana itu? Betul. Mungkin Mas Danang bisa menjelaskan. Jadi kalau di seksi rujukan sendiri, Bu Ayu ini junior. Tapi untuk program yang dikendalikan oleh Bu Ayu ini senior. Tapi tetap junior. Ya itulah susah. Senior tapi junior. Tapi sebenarnya
Junior. Tetap Tapi junior. senior Tapi pengalamannya senior. ya udahlah. Yang penting kan Yang kerjanya penting, tetap iya. yang utama Oke. gitu ya. Di mana? Di Madiun. Kalau Bayu asli mana nih? Asli Surabaya. Asli Surabaya. Arek Surabaya. Arek Surabaya. Lontong balap. Iya, tapi saya nggak suka nonton balap. Lebih enak pecel Lebih ya. enak. Iya, pecel lebih enak lah. Saya akuin. Oh gitu ya. Kalau Oke. ya ke Ngawi ya. Saya baru pertama kali nyoba itu tadi apa? Leto. Leto. Gimana? Enak sih. Kayak pengen lagi tapi tadi sungkan lah. Kenapa? Padahal kalau bisa nanti nanti bungkus. nanti kita mampir lagi ya, Mas. Boleh sampai siang, sampai sore. Boleh monggo. Oke. Silakan. Ya nanti kita mampir ke sana lagi. Oke. Mas Danang sama Mbak Ayu. Kalau Mas Danang pasti sudah sering kan ke Ngawi? Kurang lebih sering. Jadi malah sebelum Benteng Pendem. Benteng-benteng direnovasi. Nah, itu kita sudah ke sini. Terus sebelum alun-alun juga direnovasi, kita juga sering main ke sini jugaan. Apalagi sebelum ada tol, kalau kita ke Jawa Tengah, ke Solo, pasti lewatnya Ngawi juga. Sebelum Denny Caknan tahu Kartonyono, kita sudah tahu Kartonyono. Sudah tahu Kartonyono. Sebelum ada Gading, kita sudah tahu juga. Kok gitu? Iya. Jadinya kan lama itu. Ya, tapi kan paling tidak tersorotnya atau headlight-nya Gadingnya itu kan baru-baru aja. Betul, karena kartunya nomor janji itu ya. Tuh. Kalau Gen Alpha enggak tahu. Nggak tahu. Enggak relate. Bener ya? Denny Caknan nggak tahu Gen Alpha? Iya, taunya ini Denny Caknannya. Oh, Denny Caknannya. Iya, Tapi iya, kalau iya. ke Ngawi baru sekali ini memang. Kalau ke Ngawi itu sebenarnya berapa kali ya? 3 kali kayaknya. Malah yang pertama itu yang ini ke RSUD Geneng. Udah pernah. Yang Kapan waktu itu kan Bay? Monef Oh. prakreditasi. Waktu itu sama oke. teman-teman. Berarti baru-baru saja, baru tahun 22 Berapa ya? tahun kemarin. Tahun lalu kayaknya. Tahun lalu. Oh Dua- ya, kita akreditasi Yang sebelum. bulan tahun 2022 ya. 23. 23. Nah, kita kan pra dulu nih, kan kita ada program ini kan Monef prakreditasi. Nah, itu pertama kali saya ini ke Ngawi. Bahkan ke Geneng dulu ya. Ke Geneng dulu. Berarti ini Malah ketiga. ini ketiga. Ke Tapi Geneng, kedua Dinas kali di Kesehatan, ke Geneng. Geneng lagi. Iya. Bayu pertama kan datang tahun 2023 kemarin. Monef kan. Oke. Kondisi yang dulu sama yang sekarang pasti kan beda. Beda, pasti beda. Nah, gimana nih? Gimana? Yang beda apanya? Lebih baik kah? Atau loh kok malah jadi gini? Gitu. Kalau karena dulu kan awal pertama kali berdiri toh, kalau nggak salah itu 4 bulan setelah izin operasional kan. Nah, kita kan terbagi tuh, Mbak Ineke ya, ada program perizinan, ada program akreditasi. Setelah perizinan selesai, kita turun tuh, teman-teman tim mutu itu turun ke RSUD Geneng. Berarti itu ya memang ya kita lihat, oh ini RSUD Geneng ya, seperti itu. Memang waktu itu masih banyak ini ya Masih perkembangan. Bolongnya di sana sini. Saya ingat gitu itu ya. waktu itu ini TPS B3 terus CSSD itu kayaknya tuh masih ini banyak perbaikan lah istilahnya, Oke, kayak masih gitu. dalam proses ya. Terus Ponek kalau nggak salah ya, Ponek, Ponek itu juga, terus TB sama TB yang yang di saya depan. ini ya progresnya itu di Poli. Poli dulu itu banyak sih catatan. Iya, kayaknya di Poli itu saya ingat itu. Banyak catatan Banyak ya. catatan. Tapi setelah saya kesini kan berarti 1 tahun ya. Termasuk belum cepat. ada, belum belum ada ada ya? 2023 Iya. di 2024, 23 tahun bulan apa itu? Oktober. Enggak. Oh, Juni. Jadi ya, Oh ya sudah setahun lebih. Setahun itu ya termasuk cepet sih, Mbak Ineke ya. Apalagi makanya saya tanya nih kemarin, akreditasinya apa? Ternyata utama ya. Iya. Ini surveyornya salah nih. Harusnya. Kayaknya harusnya nih nggak utama nih, paripurna Tapi- bisa nih.
Soalnya kan Tolong diusulkan. ya soalnya kan kita juga udah ke rumah sakit lainnya ya. Dan sekarang paripurna sekarang sama yang dulu itu ini beda ininya. Kalau dulu itu kan memang kan sekarang kan idealnya paripurna yang sekarang kan dengan pelayanan RSUD Geneng yang seperti ini, apalagi sudah mulai banyak perbaikan ya. Catatannya juga sudah mulai diperbaiki. Kan kemarin di Poli itu kayaknya crowded banget, terus bangunannya itu juga agak kayak kurang ya, itulah ngelintei gitu ya. Iya. Gak apa-apa ya saya sampaikan di sini ya. Boleh, nggak apa-apa, Mbak. Tapi tadi itu wah sudah bagus nih. Apalagi di Poli ininya apa itu namanya? Poli apa ini? Anak saya kan tempat masuk tuh saya pura-pura lah mau lihat ini kamar mandi gitu. Oh udah diperbaiki nih dari yang dulu praakreditasi kayak gitu. Oh ya sudah sih ya itu sih ya mungkin bisa lah ya maju akreditasi ya. Aduh, akreditasi lagi belum 2 tahun nih. 3 tahun oke. Jadi semangatnya tuh hebat lah. Oke, makasih lah apresiasi. Iya. Ini nambah semangat kita loh ya. Benar, jadi paripurna nanti bisa naik kelas. Oke, kalau Mas Danang, ini kan pertama kali ya Mas Danang ya? Kalau untuk kerja profesional ini pertama kali. Oke. Terutama yang di rumah sakit ya. Ini baru pertama kali ke Geneng, tapi dalam 2 hari berjalan ini saya dan juga tim yang melakukan kegiatan survei kepuasan pasien di sini untuk rumah sakit tipe D. Untuk rumah sakit Geneng ini utamanya kalau saya flashback dengan membandingkan rumah sakit dengan tipe yang setara lebih baik. Ataupun bisa dikatakan harusnya ndak begini, tapi dalam sisi yang positif. Untuk tipe D itu harusnya ini lebih dari tipe D gitu kah? Bisa. Ini bukan semacam karena kita itu. di podcast aja kan Mas? Enggak, karena ini Sudah ke rumah sakit iya, jadi kita itu makanya saya tadi bilang bahwa saya flashback bahwa kita ada monitoring evaluasi maupun bintek ke beberapa tipe rumah sakit pun ya ini harusnya bukan D. Harusnya bukan D. Harusnya bisa lebih baik. Harusnya bisa lebih baik. Ini bukan sekali lagi bukan karena kita diundang ataupun apa, tidak sama sekali. Tapi kita kan nggak ngundang kan Mas? Tidak mengundang, tidak mengundang atas sama sekali tidak. Tapi kan kita dalam sisi penilaian yang objektif semacam itu dan tidak ada tendensi atau apa. Apalagi ya saya dan Bu Ayu dan juga tim yang sudah ada kita kan membawa institusi masing-masing ya. Iya benar. Jadi kalaupun ada nanti keberpihakan atau apa itu sangat salah sekali. Oke, betul. Jadi memang kita melihatnya dari sisi objektivitas dari mana profesional kerja dan juga dari apa yang sudah kita lihat dan apa yang sudah kita catat bahwa ya Rumah Sakit Geneng ini dalam tempo 2 tahun berjalan tipe D ini harusnya ya bisa lebih baik lagi. Mungkin ke depannya tidak lama lagi mungkin dari sisi Ibu Direktur dibantu pihak manajemen dan juga pelaksana yang ada di bawahnya mungkin bisa saling membahu lebih keras lagi untuk nanti bisa Rumah Sakit Geneng ini utamanya terpublish oleh masyarakat sehingga mindset masyarakat nanti kalau mau berobat simpelnya ke Rumah Sakit Geneng. Itu tujuan kita. Itu menjadi memang salah satu rumah sakit pertama jujukannya wilayah Kabupaten Ngawi. Kalau bisa. Iya. Bismillah bisa. Kalau dilihat dari progres yang sedini ini harusnya bisa. Bismillah. Yang penting cepet ya iya. perkembangannya. Dari kita iya. Dari kita ini ya Bu Ayu ya. Dari kita monitoring evaluasi itu salah satu kuncinya satu. Manajemen itu mau berkomitmen dan konsisten. Itu kuncinya di 2 hal itu. Ada pasca akreditasi yang telah disampaikan Bu Ayu itu akhirnya rumah sakit menjadi ngelior. Dalam artian kan sudah disurvei. Ya sudah selesai. Jadi selesai titik di situ akhirnya kembali ke zona nyaman.
semacam itu. Nanti kalau ada kerja lagi baru kerja lagi semacam itu. Nah ini saya melihatnya yang Mbak Ayu tadi bilang ataupun Bu Inneke bilang bahwa 2000 akreditasi yang 23. nah itu sampai dengan sekarang berarti kan perbaikan ini dan juga yang sudah baik tetap dipertahankan maupun lebih baik untuk yang PPS-nya ya itu kan juga sudah sudah diperbaiki satu persatu semacam itu. Jadi ya saya pikir dalam perkiraan saya ya kalau semua dilihat ya mungkin dalam 2 ataupun beberapa tahun ke depan bisa lebih baik lagi. Apalagi semacam itu. Bismillah. Aduh, ini memacu sekaligus membuat kita ndredeg nih. Iya. Berarti bentar lagi kita harus akreditasi lagi nih. Iya, yang penting pas ke akreditasinya lah biar nggak Iya, dredeg waktu 4 akreditasi. tahun. Oke. Gitu. Tapi ini Mas, tadi kan sudah melakukan survei kan, sudah ketemu Oke. sama pasien, Oke. sudah ketemu juga dengan karyawan-karyawan kita. Gimana nih Mas? Bayu dulu. Bayu. Boleh deh. Kalau misalkan tadi kan ketemu sama pasien-pasien tuh ya Mbak Inneke ya. Rata-rata itu mereka ini ya untuk pelayanannya itu bagus ya. Kan kita ke rawat jalan sama saya beberapa di rawat inapnya anak itu mereka sangat terpuaskan lah sama petugas-petugasnya. Malah itu yang bikin saya tertarik tuh ada perbandingan itu. Gimana, Jadi gimana nih? jadi gini, Mbak, saya itu seneng kalau di RSUD Geneng gitu daripada di rumah sakit. Ya adalah di rumah sakit itu. Ada itu ya. Adalah gitu. Itu petugasnya tuh itu Mbak jutek-jutek kayak gitu. Tapi alhamdulillah yang Geneng ini cepet responnya. Terus habis gitu ramah-ramah. Terus saya dianterin kayak gitu kan. Kayak gitu. Oh iya. Termasuk ini ya petugasnya itu ya inilah bagus lah servisnya itu bagus lah seperti itu. Dokternya juga ternyata edukatif kayak gitu, senang untuk menjelaskan seperti itu dokternya. Cuman ini Mbak Inneke ya terkait sarpras kayak gitu ya tetap ya untuk pembenahan Iya. juga ya. Iya. Kayaknya sih kalau sarprasnya itu ada kesenjangan ya. Yang di VIP ini nyaman banget. Iya. Nah, yang di anak nih kayaknya Yang di ranah ranam yang bawah itu ya mereka sih pengennya standarnya ya sama ya sama kayak yang ber-AC terus habis gitu nggak yang ini satu ruang ruangan banyak. banyak ini ya banyak pasiennya kayak gitu. Terus ini kemarin yang anak itu mereka itu pengen ada ini Mbak Inneke playground. Kita sedang dalam proses itu. Kemarin kita sudah masukkan untuk membuat playground, tapi masih kita lihat-lihat dulu. Kelihatannya kalau playground untuk anak itu di mana? Karena kan untuk ruang poli anak ini sudah dalam pembenahan. Sudah lihat ya, Bu Ayu? Poli anak. Iya itu. Nanti kelihatannya di depan itu akan dibikin playground ya, Mbak ini. Kayaknya di depannya itu akan dibikin playground supaya anak bisa bermain di situ, bisa lebih nyaman Iya, gitu. Memang sudah masuk ini. Oh udah ini ya alhamdulillah kalau udah ditangkep lah dari rumah sakit kayak Iya gitu. kan untuk anak kita juga sudah perbaiki kan poli anaknya itu sudah ada gambar-gambarnya supaya anak lebih nyaman, lebih homey gitu kalau lagi periksa di sini gitu. Sama ini Mbak Inneke yang rawat inap, yang rawat inapnya tuh kayaknya ya kalau anak ya bolehlah dikasih apa gambar-gambar apa gitu iya, atau misalkan biar nggak bosen lah. Betul iya. Nah itu sih. Oke, terima kasih banget masukannya Bu Ayu ya. Memang kita memang terkendalanya di sarpras ya. Karena dana itu kita lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat medis dulu gitu kan ya. Tapi tetap itu menjadi prioritas kita. Pasti nanti akan dijadikan. Tapi secara garis besar mereka puas lah dengan pelayanannya. Alhamdulillah. Kalau karyawannya, kesan Karyawannya. pertamanya gimana? Tapi memang nggak ngerti ya orang-orang Ngawi tuh memang ini ya Nah, karena ramah-ramah memang ya. bener Ngawi ramah. Iya benar kayak Bener, jargonnya Ngawi ya. ramah. Sesuai juga dengan ini kita apa namanya semboyan kita ramah, cepat, mudah dan aman. Oh Jadi yang iya pertama iya. memang harus ramah dulu. Paling enggak kalau ada pasien itu kita kayak disambut dengan ini gitu loh. Jadi Iya. pasien itu ngerasa
wah ketoknya aku bakal tertolong ke sini gitu. Sudah percaya dulu dengan kita gitu. Karena memang ini menjadi semangat kita. Pesennya Budir tuh memang kayak gitu. Kalau ada pasien itu dirangkul kayak keluarga gitu. Jadi misalnya kita lagi visit di pasien di ruang ranapnya gitu, siapa saja yang visit pasti akan diperlakukan seperti keluarga. Pripun Pak, sampun sae, tasnya mumet Pak, kayak gitu. Lebih ramah, lebih kayak ya kayak sama saudara gitu Bu Ayu. Ya emang saya akuin lah top lah kalau untuk ini petugasnya. Makasih Mbak Ayu. Iya. Mas Danang ini sesuai nggak? Sama nggak nih? Jangan-jangan Mas Danang kemarin dapat ini deh. Biasanya nih habis gini. Betul. Tadi saya juga gitu. Hati-hati nih. Kayaknya semuanya bagus. Jangan-jangan ada yang Ya, Mas, tapi pasti ada ya Mas perbaikan. Danang ya. Perbaikan. Ada sesuatu yang perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan, bahkan mungkin belum ada di sini gitu. Jadi saya mau menjawab apa itu sebenarnya bingung karena sudah diborong sama Bu Ayu. Jadi itu tadi sudah dalam pikiran saya mau menceritakan ini. Ternyata Bu Ayu Kok bisa membaca pikiran saya? sebentar Mas Danang, padahal tadi Bu Ayu bilangnya saya belum menyiapkan kata-kata. Iya, itu memang wanita pada dasarnya kan memang bisa untuk menyimpan perasaan memang. Jadi dia disimpan dulu baru diungkapkan. Memangnya semacam itu memang. Di luar dugaan ya wanita itu, makanya susah untuk membaca pikiran wanita. Nah, makanya itu. Wanita selalu benar. Betul. Kalau saya itu kurang lebihnya dan banyaknya sama seperti Bu Ayu. Memang karena kenapa bisa kesimpulan awalnya begitu? Karena kan saya dan Bu Ayu ini kan kita mensurvei dengan instrumen yang sama. Dan tidak berbeda sama sekali. Instrumen pun bukan kita yang buat, bukan rumah sakit yang buat, bukan Kemenkes yang buat, tapi pihak luar yaitu pihak IPB yang membuat. Jadi tidak ada campur tangan maupun ada pertanyaan yang tanda kutip menjebak pasien untuk menjawab bahwa itu baik tidak ada sama sekali. Jadi memang dari survei yang kita tanyakan ke responden memang itu objektif. Dari sisi pelayanan tidak ada keluhan sama sekali. Seperti Bu Ayu tadi bilang, malah ada beberapa pasien itu yang membandingkan dengan rumah sakit lain yang dulunya si pasien tersebut itu pernah berobat ataupun pernah rawat di salah satu rumah sakit tersebut. Dan itu juga bisa di cross check dan saya bisa menunjukkan siapa orangnya yang karena berbicara karena masih ada dan masih diberikan pelayanan juga. Sehingga itu dari sisi pelayanan bahwa bisa ditarik kesimpulan sementara bahwa memangan yang diberikan selama ini oleh Rumah Sakit Geneng sendiri ya memang sesuai dengan motonya. Jadi moto, visi, misi sesuai dengan apa yang diterapkan di rumah sakit itu sendiri. Terus kemudian dari sisi petugas, baik itu yang dari pihak manajemen maupun pelaksana yang ada di rawat jalan maupun di rawat inap, ya semuanya baik dalam kadar sesuai dengan pasien tersebut kita survei. Kan saya bukan pasien. Iya. Yang pasien yang kita survei. Betul. Saya sesuai katanya pasien. Pasien mengatakan bahwa petugasnya baik, ramah, kompeten. Kompeten saja, kalau tidak ramah juga tidak enak. Ramah saja, ramah tidak kompeten, jatuhnya gibah. Betul. Malah tidak masukkan infus, yang ada malah curhat. Nah, semacam itu. Jadi dua hal ini bahwa apa yang menjadi keluhan, salah satunya pertanyaannya adalah bila ada keluhan ataupun semacam pertanyaan dari pasien yang di luar dari konteksnya dia sakit, apakah dilayani dengan baik? Iya juga dilayani dengan baik dan juga dijawab dengan fast response, baik itu untuk dari medisnya maupun dari paramedisnya juga sama saja semacam itu. Malahan Bu Inneke, ini saya mau tanyakan, apakah di Rumah Sakit Geneng ini ada suatu hari ataupun bulan tertentu ataupun program khusus yang
mungkin Bu Direktur yang menggagas ataupun manajemen yang menggagas untuk dilakukan adanya suatu menjalin PR yang bagus terhadap customer. Ada atau tidak? Nah, ini nanti akan menentukan Ada atau tidak ya? ada atau tidak selama ini. Setahu saya tidak ada program atau hari khusus gitu ya. Berarti memang tidak ada semacam pelatihan ataupun tidak ada sama sekali. Ya Karena berarti customer kita kan berubah, berganti terus Oke. kan. Berarti kalau itu berarti dari secara nature petugas yang ada di sini memang ramah-ramah. Amin. Ramah-ramah dan lucu-lucu. Nah, ramah-ramah dan lucu-lucu. Berarti memang secara nature, secara habit dan memang mungkin sudah masuk bahwa sudah ada bahwa motonya ini salah satunya kan ramah. Ya memang semacam itu. Jadi tidak perlu lagi Harus mungkin ada ya pelatihan semacam biar kita melayani customer dengan baik, ada pelatihan khusus atau bagaimana. Berarti itu kan awalnya dia mungkin kan karena mungkin ditunjuk untuk menjadi nanti garda terdepan Pelayanan, atau sebelumnya gitu ya. memang kok banyak komplain ya terhadap keramahan, akhirnya diadakan dilakukan itu. pelatihan, Karena tadi Bu Inneke bilang bahwa tidak ada selama ini 2 tahun berjalan tidak ada pelatihan atau ya berarti memang secara aslinya ya memang petugasnya baik yang dari medis non medis kemudian para medisnya berarti ya memang ramah-ramah semacam itu Bu Pelatihan Inneke. khusus setahu saya saat saya berada di sini saya belum pernah mendapatkan pelatihan, tapi nggak tahu kalau pendahulu saya ya. Oh ada yang Oh, ada. pendahulu saya. Yang Tapi pendahulu. kalau saya kan masih baru 2024 kemarin ya. Oke. Loh, Jadi- tapi 2024 pun juga hitungannya sudah 10 tahun loh Bu Inneke. Sorry, 2024. 1 tahun ke belakang berarti kan memang belum ada. Iya, belum ada. Oke. Ya, ini bagus atau enggak ini berarti Mas? Ya bagus. Oh, bagus. Berarti kan memang tidak di Nature ya. nyecer keluarnya itu secara Manusia. inner. Gitu Innernya ya. kan keluar semacam itu. Jadi kan bukan karena di ini ya, apa itu namanya? Dilatih maupun diadakan semacam itu. Apalagi kita di sini 2 hari mungkin 3 hari untuk yang mensurvei. Nanti untuk ini ya dan dikondisikan No, kan no, tidak tidak, kan tidak, macam iya. itu. Tapi beneran ini kan nature kan? Nature. Enggak waktu kita dateng gitu kan. Iya enggak buktinya juga Sebentar, saya nanya dulu. Tadi Mas Danang sama Bu Ayu ketika survei ke pasien, ada nggak dari teman-teman kita yang ngawasi dari belakang sambil Aman. Ada. lilik-lilik Aman, kayak gitu? aman. Ada nggak? Ada, Mbak Boy. Ayu? Aman. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Memang sesuai dengan Prosedur ya. prosedurnya yang dari kementerian bilang bahwa mendampingi boleh, tapi tidak dalam jarak yang Gitu ya. memang kan akhirnya dia juga sama bapak atau ibunya juga diberitahu bahwa ini di ruangan ini ada pasien sekian. Ya cuma hanya sesuai itu yang kita minta aja, ditunjukkan saja pasiennya mana, ini ya sudah. Akhirnya ibu bapaknya akhirnya keluar, kita sendiri yang akhirnya menanyai ke pasiennya sendiri. Itu Bu Inneke. Tapi selama 2 hari sampai pagi ini kira-kira sudah terpenuhi belum kuota untuk pasien yang survei? Ini tinggal rawat jalan ya? Tinggal rawat jalan. Iya, nanti Tinggal rawat masih jalan. siang nanti. Siang. Soalnya memang praktek kita itu ya pagi, siang dari Senin sampai Sabtu. Ya namanya merintis ya Mbak Iya. ya. Tapi udah rame lah ini tadi. Alhamdulillah benar. Kemarin kita survei yang rawat jalan ya Mbak Inneke ya. Iya tuh pada kejar-kejaran tuh. Saya belum pasien ini nih kok udah hilang aja nih. Pasien kemarin tadi tuh 11 ini nih nggak ada orangnya. Ramah, mudah, cepat dan aman. Ingat itu. Terlalu cepat. Ingat Bagus. itu. Oke, karena memang kan ada kayak standar waktu untuk pelayanan gitu Ya. kan ya. Jadi minimal waktu pelayanan untuk satu pasien itu berapa menit, itu kita benar-benar terapkan gitu biar efektif dan efisien. Benar, Tepat benar. sasaran juga. Dari tadi tuh udah dipuji-puji loh kita. Oke. Itu kita udah baju saya udah agak-agak gini. Pasti ada kurangnya dong. Ada sesuatu yang Apa ya harus kurangnya ya? diperbaiki. Kurangnya ada sih Mbak Inneke ya. Tadi ngobrol-ngobrol tadi sama siapa dokter Sarpras tadi ya. kan yang Saya dokter belum melihat Mulyono ya. Oh, dokter Sigit. Sigit.
Nah, tanya tuh, tapi ya di luar kepuasan pasien ya, kita tanyain kompetensi ya. Kompetensi sekarang itu kan zamannya itu rumah sakit berbasis kompetensi tuh. Nah, itu kan udah beda lagi tuh sama kepuasan pasien. Nah, rata-rata tuh memang awalnya digenang tuh, tapi nanti kalau misalkan nggak bisa digenang kan merujuk tuh. Nah, kan eman-eman kan kalau pasien dirujuk kan kayak gitu. Merujuknya juga ya bolehlah ada juga yang dirujuk ke, ya ada yang dirujuk di luar, terus ada yang sampai ke luar provinsi Jawa Timur di Iya, Solo ya. bener. Nah itu kan kayak ini ya eman-eman lah, Agak sayang agak gitu sayang ya. lah, apalagi ya jadinya kalau kita berbicara terkait pendapatan nih, pendapatannya Kok dibagi ke yang lain gitu ya. ya harapannya sih bisa dipenuhi lah ya. Nanti pengembangan ke depannya ini termasuk cepat sih kalau menurut saya ya, 2 tahun udah digemuk ya, banyak spesialisnya ya di sini ya. Digemuk ya. Digemuk ya. Tapi nanti ditunjang lah peralatan-peralatannya, kayak misalkan ada CT scan, terus Iya. habis itu ada peralatan-peralatan lain yang akhirnya nanti pasien tuh nggak Sudah ju- tidak harus nggak harus kemana-mana lagi gitu ya. Jadi semakin ya kita pengennya ya nggak ada pasien sakit ya. Betul. Tapi ketika pasien udah pilih gendeng ini paripurna lah, sampai dilayani, nggak dirujuk lagi. Amin, insya Allah. Ini doa kita semua ini Bayu. Amin. Kita pengennya sih rumah sakit Gendeng ini digadang-gadang menjadi rumah sakit pertama, rujukan pertama di Kabupaten Ngawi. Itu harapan kita. Semoga Rujukan tercapai. pertama dan satu-satunya. Jangan sampai dipindah ke rumah sakit yang lain. Iya, iya. Kalau bisa, Bismillah deh. Bismillah, Niat bismillah. kita kayak gitu. Insya Mas Allah Dana, bisa. Gimana? Kalau kritiknya lebih tepatnya sih saran. Nggih. Saran ya Ibu. Saran. Saya masih keingat Bapak Kepala Seksi kita itu bilang bahwa setiap hari itu pasti ada yang harus dibenahi. Iya. Kalau merasa tidak ada yang dibenahi, cari apa yang harus dibenahi. Karena yang saya lihat sekarang, progres yang ada sekarang ini mungkin ya sekali lagi dirasakan oleh beberapa jajaran manajemen ataupun pelaksana yang ada di bawah, mungkin Budir iki pengennya apa maneh? Betul. Iki lo kita itu wis kesel, wis gini kok minta masih gini. Nah itu yang benar ya Budir. Betul. Karena memang Budir itu karena secara umum sifat dari pimpinan adalah visioner, melihat jauh ke depan. Kita mungkin melihatnya 1 langkah, Budir mungkin bisa 2 langkah ataupun lebih, macam itu. Jadi pesan saya, kalaupun Bu Direktur ataupun pihak manajemen menginginkan suatu inovasi di dalam keterbatasan yang ada sekarang, mohon untuk disupport. Siap. Mohon untuk disupport sebaik mungkin apa yang menjadi harapan dan cita-cita Bu Direktur. Karena bagaimanapun cita-cita dan harapan Bu Direktur itu untuk masyarakat juga sebagai kita pemberi pelayanan, dan yang pasti juga tidak mungkin tidak untuk memberikan kesejahteraan bagi yang ada di jajaran bawahnya. Itu pasti semacam itu. Jadi dalam keterbatasan yang ada di rumah sakit sekarang ini, mohon untuk dicarikan suatu inovasi, entah apapun itu, baik dari pelayanan mungkin yang tadi, playground tadi, kemudian mungkin bisa mensurvei di pasien lain, oh ini punya ini, kita belum punya apa, semacam itu. Nah itu terus dicari untuk inovasinya sampai benar-benar mentok bahwa kita sudah sampai pada titik maksimal ini. Dan itu pun terus diterobos lagi sampai benar-benar bahwa kita maju ke depan itu sampai kita tidak tahu bahwa kita ini sudah di depan. Karena merasa masih ada yang kurang lagi sampai kita melihat ke belakang itu, loh ternyata kita sudah sejauh ini. Ya semacam itu. Jangan sampai kita baru di sini terus kita merasa sudah lihat ke belakang. Loh kita ini belum ngapa-ngapain.
Kita itu belum ngapa-ngapain macam itu. Jadi 2 tahun yang sudah berjalan sekarang itu merupakan progres yang bagus. Kita melihatnya dari sisi sekali lagi adalah survei yang ada sekarang, melihat dari sisi bangunan, pelayanan, petugas dan yang dilayani. Nah, di sini adalah pasien semacam itu. Jadi nanti untuk kedepannya dan yang tadi diceritakan Bu Ayu ya intrik di belakang ataupun apa itu ya sudahlah. Itu pihak manajemen yang membantu Bu Direktur dan jajaran yang ada di bawahnya pasti nanti akan mendapat solusi bagaimana semacam itu. Mungkin sarannya semacam itu, tapi untuk kekurangan atau apa dari survei kepuasan pasien tersebut kan pastikan dari pihak intern rumah sakit kan ada kan, nah di situ nanti mungkin yang anunya di situ. Nggih, begitu Bu Ineke. Terus ini terakhir nih Mas Danang tentang podcast Sismoka. Oh 2 menit lagi, oke. Podcast Sismoka. Menurut Mas Danang, dari sekian banyak rumah sakit yang Mas Danang dan Bu Ayu pernah kunjungi, ada nggak rumah sakit yang sudah punya podcast? Dan kira-kira seberapa efektifkah podcast ini bagi promosi rumah sakit? Oke, setahu saya dulu Bu Ayu. Setahu saya untuk podcast sendiri ada di salah satu, ada. Tapi untuk beroperasinya atau tidak kita kurang tahu, tapi sepertinya beroperasi. Ada salah satu rumah sakit juga milik provinsi, ada di Madiun itu memiliki podcast. Ada. Oh iya, di Madiun. Ada di Madiun. Rumah sakit provinsi. Rumah sakit milik provinsi ada di Madiun. Berarti rumah sakit itu ya? Iya, itu ada memiliki podcast. Setahu saya hanya itu dan rumah sakit Geneng ini. Untuk yang lain setahu saya belum ada. Macam itu. Tapi saat kita monitoring ke sana juga saat di rumah sakit tersebut itu beliaunya mengatakan bahwa podcast ini nanti digunakan pada hari ataupun jam-jam tertentu semacam itu. Semacam itu. Jadi memang ada. Tapi kalau semuanya dari sisi jumlahnya ya masih minim sekali. Mungkin menjadi satu inovasi ataupun branding. Iya, branding rumah sakit seperti itu kan banyak kan untuk lewat sosial media apapun juga bisa. Salah satunya kan juga lewat podcast ini. Gitu Bu Ineke. Jadi ini vibe-nya positif? Vibe-nya positif, sangat positif sekali. Dan apalagi dari podcast tersebut kan ini ya. 2 bukan hanya satu sumber saja. Kalau semuanya Instagram ataupun Twitter ataupun TikTok kan itu kan berarti kan satu linier ini yang ditampilkan. Tapi kalau begini kan kita kan bisa sharing. Jadi ada pendapat yang lain semacam itu kalaupun ada. Kalau Mbak Ayu, Dek Ayu. Ya, kalau saya sih yang saya tahu ya, Mbak Ineke, kalau podcast di rumah sakit itu banyak. Oh banyak yang udah podcast. Tapi sukanya saya itu kalau kita berbicara kelas ya, yang paling banyak bikin podcast gini itu kelas rumah sakit kelas A dan paling banyak kelas B. Kelas C sama D jujur saya belum tahu. Temu ya. Baru ini. Saya sukanya itu kalau Geneng itu istilahnya targetnya nih segini nih, tapi Genengnya udah bisa melampaui ini kayak contohnya podcast tadi kan paling banyak kan kelas B nih, tapi Geneng itu udah bisa ini melampaui ya setara lah sama kayak kelas B. Itu masih podcast, belum pelayanan lainnya gitu. Iya loh, sampai saya tuh kayak gini. Iya sih, dari sisi manajemennya ini udah mau ini ya berkembang, belajar bareng kayak gitu. Ya harapannya nanti di podcast Sismoka. Sismoka. Untuk di podcast Sismoka ini bisa dimanfaatkan buat promosi kayak gitu. Saya tuh kalau nggak salah ngefollow deh Instagramnya RSUD Geneng dan paling aktif muncul nih setiap hari di Instagram itu promosi kayak gitu. Harapannya nanti yang Sismoka ini juga bisa kayak gitu ya. Oh iya ya tipe rumah sakit ya. Ya mungkin aku juga belum tahu yang tadi yang tak bilang ada rumah sakit tertentu itu ya itu. B. Oh iya berarti tipe B Bu Ineke. Rumah sakit itu kan. Ya betul berarti point of view-nya Bu Ayu ya dari sisi rumah sakit C atau D saya yang belum tahu. Itu rumah sakit kelas B berarti.
Oke. Deterjennya tuh udah gini nih, suka. Aduh, saya jadi lega nih. Podcast hari ini tuh rasanya kayak senyum terus ya tuh. Tapi ya alhamdulillah ini bukan suatu hal yang kita buat-buat gitu ya Mas ya, Mbak. Jadi ya memang seperti yang saya bilang tadi bahwa ini adalah kehadiran atau kedatangan tamu ini ucuk-ucuk mak petunduk gitu. Kita sama sekali belum ada persiapan. Jadi Budir malam minggu kemarin itu ngajakin Zoom untuk ini gimana gitu ya. Udah kita siapkan surprise-nya aja, kita siapkan penyambutannya aja nanti seperti apa kayak gitu ya. Udah kalau gitu dikondisikan kebersihannya lagi, diingatkan oke siap gitu. Ya sekedar itu aja sih, nggak ada yang harus mengintervensi pasien karena kita nggak ada waktu, karena kita lagi libur juga kan. Iya. Iya, betul. Oke, jadi ya udah nggak ada yang dibuat-buat, semuanya ngalir gitu saja. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Semoga saja nanti hasilnya juga maksimal baik. Amin. Gitu ya. Amin. Jadi kehadiran kedatangan Mas dan Mbak ke sini tidak sia-sia gitu ya. Insya Allah. Jadi Amin. insya Allah masukan-masukannya nanti juga bisa menjadi pemacu dan pemicu semangat kita supaya lebih baik lagi meningkatkan mutu dan pelayanan. Amin. Amin. Nah, gitu harapan kita bersama. Iya. Oke, kita cukup ya sampai di sini, sudah 2 menit tadi udah dikasih tahu, jadi kita pamit dulu ya. Iya. Terima kasih Sobat Sismoka, waktunya kita pamit. Saya Inneke Wijayanti. Saya Bapak Danang. Saya De Ayu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sismoka. Salam Sismoga.